101,8 FM Pro 2 Pontianak, suara kreativitas jadikan generasi muda sebagai headline. Hai Sobat Kreatif, selamat pagi. Di pagi hari ini bareng sama Andre Widianto yang menemani kamu sahabat untuk program Belajar di RRI Guru Keliling. Dan kita akan sama-sama sahabat sampai dengan nanti jam 11 paginya kamu. Dan di pagi hari ini Andre sudah berada di rumah siswa. Dan nanti kita akan belajar untuk mata pelajaran keterampilan atau vokasional pemanfaatan barang bekas nih sahabat ya. Untuk teman-teman kelas 12. Dan juga di pagi hari ini, sahabat kreatif, kita udah bersama dengan ibu guru dan juga siswa dari SLB C Dharma Asih Pontianak. Kita coba sapa dulu ibu gurunya di pagi hari ini, ada Ibu Yusnita Lolita SPD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Udah siap Ibu ya untuk belajar mengajar ya Bu Siap. ya? Siap. Oke, nah juga ada siswanya di pagi hari ini, ada Roni Hartono. Selamat pagi Roni. Pagi, wah semangat ya? Siap? Siap untuk belajar ya? Siap, oke. Nah, kita kenalan dulu sahabat kreatif ya. Tapi nanti sebelum itu, kita dengarkan dulu yang satu ini sahabat. Tetap di sini bersama kami di Pro 2 Pontianak. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Masih di Pro 2 Pontianak, sahabat kreatif, dan masih di program Guru Keliling. Masih bersama Andre tentunya di pagi hari ini dan juga bersama Ibu Yus dan juga Roni. Nah, kita kenalan dulu sama Roninya Ibu ya. Iya. Nah, katanya nih sahabat kreatif ya, Roni ini punya segudang prestasi juga ya Bu ya. Iya. Berkaitan dengan keterampilan ya Bu ya. Keterampilan, iya. Nah, itu ada apa aja Bu? Keterampilan membuat jam Mm-mm. yang rata-rata dari bahan bekas semua. Oh, Iya. bahannya apa sih Bu kalau boleh tahu Bu? Kalau yang kemarin tuh udah ada yang dari aqua, Mm-mm. dari triplek juga ya Ron ya. Triplek ada ya? Iya. Oh, berarti dari bahan plastik juga Iya, ada ya Bu iya, ya? iya. Oke, wow, berarti ini kalau juaranya juara berapa aja Ron? Kalau boleh tahu nih, Bang Andre dan juga sahabat di rumah. Juara apa kemarin? Juara Juara 1 tingkat provinsi. Nasionalnya juara juara tiga. Juara Wah, tiga. juara 3 nasional Iya. juga ya Bu ya. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong buat Roni. Waduh. Nah, ya udah, mungkin sahabat kreatif yang ada di rumah juga penasaran gitu ya proses belajar mengajarnya di pagi hari ini seperti apa. Langsung aja ya kita serahkan ke Bu Yus untuk belajar mengajar bersama dengan Roni di pagi hari ini. Silakan Ibu. Halo Roni, selamat pagi. Pagi Bu, Gimana kabarnya hari ini? kabar baik. Iya, alhamdulillah. Untuk sekarang kita ada di acara Guru Keliling. Untuk sekarang kita belajar membuat keterampilan membuat dari bahan bekas. Bahan bekas. Ya. Sebelum memasuki membuat itu barang bekasnya, kita berdoa dulu. Ya, doa mulai. Selesai. Di sini Ibu ada menyiapkan beberapa bahan untuk kita buat. Ini ada kain panel, ya. Ada bahan, ada alatnya. Coba ya Roni sebutkan ini apa aja. Ya, ini apa nak? Ada apa? Pita. Ada apa lagi itu? Pistol ya? Bukan pistol nak, Bukan ya? bukan. Lem tembak. Bukan tembak. Iya, ada gunting. Ya, apa lagi? Ada? Kardus. Iya.
Ini alat dan bahannya. Nah, sekarang kita coba Roni buat sayang. Nih. Untuk emalnya. Nih. Ya. Itu pertama-tama kita bikin emalnya dulu. Bikin emalnya dulu. Ya. Di mana asnya? Ini pelana. Ini sini. Bentuk apa itu? Lingkaran. Iya, bentuk lingkaran. Udah. Iya. Lagi. Selain kardus, apalagi yang bisa untuk emal? Kaset, CD juga bisa. Karton juga bisa. Ya. Lagi. Buat satu lagi. Buat di sini satu lagi. Nah. Setelah dibuat emal, habis itu kita gunting. Oke, udah digunting. Iya, gunting dulu pinggirnya tuh. Seperti yang Roni pernah buat kan? Nah, Sobat Kreatif, saat ini Roni sedang memotong 2 buah lingkaran yang tadi sudah dibuat gambarnya terlebih dahulu. Kita akan lihat nanti jadinya seperti apa nih Sahabat Kreatif ya. Dan Ibu Guru juga saat ini membuat 2 buah lingkaran lagi. Nantinya Ibu dan Roni akan membuat apa nih Bu? Kalau boleh tahu Bu? Ikatan horden. Ikatan horden. Iya. Oke. Nah sahabat, mungkin sahabat kreatif yang ada di rumah saat ini yang juga menyaksikan di YouTube RRI Pro 2 Pontianak. Nah ini masih proses untuk pembuatan lingkarannya terlebih dahulu. Lingkaran pertama sudah jadi. Nah ini membuat bolongannya. Biasanya lingkaran yang dibutuhkan itu berapa banyak Bu? 2 aja cukup. 2 aja cukup ya Bu ya? Dia kan berpasangan. Cepat kan? Selain kardus, kaset CD yang bekas juga bisa. Bisa digunakan ya Bu ya, Iya. untuk membuat Ikatan horden. ikatan gordennya. Tapi mungkin untuk bahan yang paling mudah untuk didapatkan, kardus bekas mungkin bisa Ibu ya? Iya, kardus bekas. Lebih mudah untuk motongnya. Kalau CD kan agak keras kan Mas? Iya. Nah sahabat, saat ini Roni sedang membuat bolongan dari lingkaran yang kedua untuk membuat pengikat gorden.
Ya. Kalau udah kita lanjut dilapis. Ini kita lapis seperti ini. Nanti Roni itu ya lilit dililit sampai tutup semua. Ini baca sini baca dua ya. Supaya apa Ron? Dikasih pita Ron supaya Biar cantik. iya biar cantik, biar rapi ya. Warna apa tuh? Kuning. Oh, kuning. Nah, jadi sahabat kreatif tadi pola yang sudah dibuat berbentuk lingkaran, kemudian dipotong bagian luar dan dalamnya sehingga berbentuk bolong seperti itu sahabat. Dan kemudian setelah dirapikan lingkaran bagian dalamnya, lalu dililit dengan Pita yang berwarna kuning. Nah, saat ini Roni sedang melakukan proses nih sahabat kreatif ya untuk mengikat pitanya ke lingkaran yang tadinya sudah dipotong terlebih dahulu. Yang bisa Andre gambarkan di pagi hari ini sahabat, Roni terlihat sangat terampil sekali untuk mengikatkan atau menggulungkan si kain pita itu sendiri sahabat ke bagian lingkaran yang tadinya sudah dipotong terlebih dahulu nih sahabat kreatif ya, dan terlihat begitu rapi juga nih sahabat. Dan juga di sini Ibu Guru ikut membantu Roni untuk menggulungkan atau mengikatkan pita ke lingkaran yang sudah dipotong tadi sahabat. Nah, untuk lingkaran yang pertama sahabat kreatif ini Roni sudah menyelesaikannya. Ini ya, pintu. Dilem nih. Ini. Dan Roni melanjutkan untuk lingkaran yang kedua nih sahabat kreatif. Nah sahabat, di sini bisa Anda gambarkan bahwa Ibu Guru terlebih dahulu memanaskan lem tembaknya yang nantinya digunakan untuk mengelem pada bagian lingkaran yang sudah dililitkan pita kuning. Nanti Roni lipat ini lem. Biar apa loh Ron? Biar apa dikasih lem? Nempel. Nah. Udah. Selanjutnya kita melilit lagi ini sumpitnya, dililit seperti tadi, seperti kita melilit kardus ini tadi ya. Ini nah ini lilit sampai selesai, iya sampai ujung. Coba coba Roni yang dulu. Kasih lem dulu sini, lem dulu. Nah sobat kreatif, yang berikutnya adalah Romi melilitkan pita kuning pada sumpit yang sudah disediakan
Sumpit ini nantinya berfungsi sebagai apa, Ibu? Tusuk untuk di sini, Oh, untuk pengikat hordenya tadi tuh. Ini. untuk pengikatnya, Bu, Iya, ya? iya, untuk dimasukin horden sini. Untuk memasukkan hordennya. Iya. Di sini kan ada yang udah jadi, yang biasanya dikerjakan di sekolah, Mm-mm. ada saya bawa ke Wah, Iya. ini nantinya jadinya cantik sekali nih sahabat kreatif ya. Iya. Mungkin kalau sahabat yang hanya mendengarkan di frekuensi 101,8 FM, bahwa di sini sahabat yang bisa Andre gambarkan nantinya pada bagian lingkaran dan juga di bagian sumpit yang sudah dililitkan pita, nantinya itu akan ditempel hiasan-hiasan bunga-bunga kecil nih sahabat kreatif ya. Iya. Nah, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Lagi. Guru bahwa fungsi dari sumpit yang dililitkan ini adalah nantinya sebagai untuk melilitkan juga, Ibu ya, sebagai penyambung Iya, ya, Bu ya, iya. ke bagian lingkarannya itu sendiri, sahabat. Kasih lem dulu, Nak. Sini. Di sini nanti kain panelnya berfungsi untuk bikin hias-hiasan di atas lingkaran tadi. Ya, Ron. Nah, sahabat, Roni sudah menyelesaikan ya untuk melilitkan pita kuning ke sumpit yang kedua, dan setelah ini nantinya Hiasan atasnya. akan membuat hiasan atasnya nih sahabat kreatif ya, dari kain flanel yang tadinya sudah disiapkan dengan warna-warni yang begitu cantik, sahabat. Kain flanel ini bisa dibuat macam-macam ya, Bu ya. Iya, Bisa untuk buat boneka biasanya nih sahabat kreatif ya, untuk prakarya Gulung. boneka juga. iya. Nah, ini proses selanjutnya adalah menggulung kain flanel yang sudah dipotong, sahabat, dengan ukuran sekitar 3-4 cm ya, Bu ya, Iya. kurang lebih ya, Bu ya. Nah, Nah, terlebih dahulu Ibu Guru menyiapkan beberapa potongan kain flanel yang berwarna iya. Ini putih ya, sahabat ya. Ini digulung. Kemudian kain-kain yang tadi dipotong kemudian digulung ya, Bu. Nah, sekarang Roni sedang menggulung bagian kain flanel yang ketiga. Jadi kain yang sudah digulung tadi, Bu Guru memberikan contoh di sini, sahabat, dibentuk kemudian dililitkan dengan kain Pita coklat. pita Ya. coklat yang lebih kecil ya, Bu ya, Iya. dari pita yang berwarna kuning. Dan ini membentuk seperti Astaga. wafer stick ya, Bu ya. Iya. Nah, Ya, tuh dililit ini, Bang. Ya, nah selanjutnya lilit ini dulu, Nak. Roni akan melilitkan pita berwarna coklat, sahabat kreatif. Nah, sahabat kreatif, Roni udah berhasil nih ya untuk membuat Nanti wafer stick ya. plastik. Nah, Ini. Potong dulu. Nah. Buat lagi. untuk satu lingkaran biasanya butuhnya berapa ini, Bu, untuk hiasannya sendiri? Enggak tentu sih, Mas. Bisa boleh Berarti 2, boleh bebas ya, 3. Bu, ya? Iya, bebas saja. Tergantung kreasinya aja Iya. ya, Bu ya. Romi sendiri ini termasuk anak yang detail juga ya, Bu ya, rapih gitu, Bu ya. Iya.
Jadi presisi dalam mengguntingnya juga terlihat di sini Bu ya. Teliti. Nah, baik sahabat kreatif, tadi kita sudah melihat proses belajar mengajarnya untuk membuat prakarya di pagi hari ini sahabat, bersama dengan Ibu Yus dan juga Roni tentunya. Nah Bu, kalau dari yang Ibu lihat selama proses belajar mengajar, selama Ibu mengajar Roni gitu ya Bu ya. Iya. Nah itu seperti apa Bu perkembangannya? Roni lumayan pintar anaknya, hanya daya tangkapnya aja yang lama. Mm-mm. Buktinya kan sambil untuk anak-anak dia pun mampu, karena kalau untuk lomba-lomba aja dia bisa menyaingi kawan-kawannya yang lain. Berarti Roni ini termasuk salah satu yang memang bisa dikatakan terampil sekali Iya, Bu ya, iya. dibandingkan teman-temannya yang lain ya, Iya, sebaya iya. dengan Roni sendiri Bu ya. Iya. Sejauh ini yang paling sulit yang pernah Roni kerjakan itu sendiri apa nih Bu? Untuk prakaryanya sendiri Bu? Kemarin bikin jam itu, Bikin jam ya Bu ya? Iya, bikin jam dinding. Kalau ini mungkin termasuk yang mungkin tidak Agak terlalu mudah, sulit iya, ya Bu ya. iya. Kalau tema kali ini apa nih Bu? Mungkin biar sahabat kreatif yang di rumah juga yang tadi penasaran gitu kan, menyaksikan dari awal sampai sekarang. Ini berarti temanya ada wafer-wafernya gitu ya Bu ya. Iya. Nah Bu, mungkin ada yang pengen disampaikan gak nih Bu untuk sahabat kreatif yang ada di rumah, berhubung juga waktu kita udah hampir dekat dengan jam 11 nih Bu. Ditingkatkan aja lagi Mas untuk guru kelilingnya, terutama untuk keterampilannya, karena untuk mengasah kemampuan anak biar ingat gitu. Karena untuk seperti Roni kan daya tangkapnya lama, jadi dibutuhkan keterampilan yang terus menerus ya. Kalau untuk membuat prakarya seperti ini Bu, itu biasanya bisa sampai diulang berapa kali Bu kalau untuk Roni sendiri biasanya? Kalau Apakah yang cukup 1 atau 2 kali aja atau enggak Mas, enggak. Kalau di sekolahan kan biasanya di setiap minggunya, setiap minggu. Itu terus yang dikasih. Kan dengan beda-beda juga sebenarnya. Atau buat astornya dulu atau lingkarannya dulu. Seperti itu. Oh, berarti itu diulang-ulang terus Iya, Ibu ya. iya. Sampai Roni sendiri dan kawan-kawannya itu Bisa. terbiasa gitu Iya, Bu ya. iya. Oke, berarti ini nggak bisa dalam 1 atau 2 kali aja nih sahabat Iya. kreatif ya. Jadi butuh hal yang diulang-ulang terus supaya prakarya yang seperti ini sahabat ya, itu bisa terus diingat oleh Roni dan teman-temannya nih sahabat. Oke, dan mungkin Bu terakhir harapannya nih Bu ya, untuk proses belajar mengajar tatap muka mungkin Bu, ini yang Iya. dirindukan oleh para guru dan juga siswa ya Bu ya. Iya. Nah itu seperti apa Bu kalau dari Ibu pribadi? Semoga aja itu secepatnya bisa tatap muka, jadi kan lebih enak untuk murid dan gurunya juga Mas. Karena kalau untuk online itu kan susah, apalagi untuk keterampilan anaknya kan. Ya. Kita nggak bisa lihat secara langsung kemampuan mereka. Jadi pengennya ya udah tatap muka aja begitu Iya. ya. Dengan protokol kesehatan Iya. tentunya Bu ya nanti ya Bu ya. Oke deh. Dan yang pastinya sahabat, itu dia proses belajar mengajar untuk edisi kali ini di program Guru Keliling bersama dengan Ibu Yus dan juga Roni yang saat ini masih untuk menyelesaikan wafer-wafernya nih sahabat kreatif ya, yang nantinya akan ditempel-tempelkan seperti ini sahabat nantinya jadinya. Nah, jadi buat sahabat yang mungkin sedang menyaksikan di YouTube RRI Pro 2 Pontianak juga bisa melihatnya secara langsung hasil jadi seperti apa. Dan yang pastinya semoga tadi yang diharapkan oleh Ibu Guru kita di pagi hari ini itu bisa terwujudkan ya sahabatnya untuk proses belajar mengajar Bismillah. tatap muka tentunya. Dan kalau gitu sahabat, sampai jumpa untuk di edisi selanjutnya program Guru Keliling, yang pastinya nanti kita akan jalan kemana lagi sahabat kreatif, nggak tahu deh, pokoknya pantengin aja ya sahabat kreatif ya, untuk di setiap hari Rabu dari jam 10 sampai dengan jam 11 paginya kamu. Dan pastikan diri kamu tetap di sini sahabat kreatif di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, suara kreativitas. Jadikan generasi muda sebagai headline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah.
Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Oh, kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020.